Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan agar bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat, guna bisa melakukan aktivitas setiap hari seperti biasanya. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita ke alam yang gelap gulita, ke alam yang terang menderang seperti saat ini. Yang terhormat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya membawakan sebuah ceramah yang berjudul Mendidik Anak di Daerah Globalisasi Saat Ini. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, derasnya arus globalisasi saat ini ternyata menimbulkan dampak terjadinya pergeseran perilaku anak-anak kita yang begitu cepat. Akhir-akhir ini sering mendengarkan bahkan menyaksikan sendiri kenakalan-kenakalan remaja, dari mabuk-mabukan, tawuran, bahkan sampai tindakan kekerasan yang cukup meningkat. Kasus-kasus yang berkembang akhir-akhir ini sungguh tidak dapat dilepaskan dari kondisi lingkungan yang memungkinkan remaja-remaja kita telah melakukan hal-hal semacam itu. Kenakalan yang kita lihat dan kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, bahwasanya pengaruh audiovisual tampak jelas sekali. Kebanyakan film-film yang tersungguhkan di ruangan kita banyak yang mengajarkan perilaku yang sesungguhnya tidak sesuai dengan perilaku ajaran agama Islam. Anak-anak kita selalu disuguhi dengan film-film yang mengajarkan dunia kekerasan atau film-film yang mengajarkan dunia percintaan yang mengarah kepada kebebasan pergaulan antara pria dan wanita. Anak-anak kita lebih tertarik pada film-film itu daripada acara-acara lainnya yang lebih bermanfaat. Padahal hal semacam itu tidak baik untuk perkembangan anak. Sebagai orang tua, terkadang kita kewalahan menghadapi perilaku mereka yang semakin tidak tertarik pada nilai-nilai agama. Bahkan mereka lebih banyak berkiblat pada nilai-nilai yang diajarkan film-film itu. Mereka lebih mendengarkan nasihat film-film itu daripada nasihat orang tuanya. Mereka lebih suka berada di depan televisi daripada pergi mengaji. Mereka lebih hafal nama bintang film daripada nama-nama nabi. Kondisi seperti ini bisa mengakibatkan hal yang sangat fatal, manakala anak berbalik memusuhi orang tuanya. Karena itu, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu inna min awwajikum wa alladikum adwalakum fahsaruhum wa in tafu wa tahfahu wa takfiru fa inna illaha ghafurur rahim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, tantangan kita di era globalisasi saat ini cukup besar. Menanamkan nilai-nilai agama pada generasi kita terasa begitu berat. Oleh karena itu, diperlukan usaha keras, seperti contohnya menanamkan nilai-nilai agama kepada anak kita sejak dini.
menanamkan nilai-nilai agama kepada anak-anak kita sejak dini, seperti memberikan ilmu pengetahuan akidah, ilmu ibadah, dan nilai akhlak. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah iklim keluarga yang penuh dengan kenangan dan diwarnai kehidupan Islami akan membesar pengaruhnya kepribadian kepada generasi kita. Selanjutnya yaitu menanamkan akan pentingnya ilmu pengetahuan. Dalam kehidupan kita saat ini, siaran TV akhir ini memungkinkan pikiran anak-anak kita tersodot dalam acara TV tersebut. Akibatnya, mereka dalam mengembangkan dan menyerap ilmu pengetahuan menjadi terbengkalai. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu menanamkan disiplin waktu. Dalam menanamkan disiplin waktu, orang tua seharusnya punya jadwal yang seimbang antara waktu belajar dengan waktu ibadah dan waktu bekerja serta waktu untuk beristirahat. Dengan menaati waktu yang telah ditetapkan, diharapkan terwujud generasi yang berkualitas, yaitu manusia yang dapat menghargai waktu dengan baik dan waktu untuk kebaikan. Yang terakhir yaitu menanamkan kemandirian sejak dini. Hidup di daerah globalisasi dan informasi ini diperlukan semacam keahlian tertentu. Hidup ini pun saingan dan tantangan anak-anak kita yang penuh dengan ketergantungan dan tidak memiliki keahlian tentu akan terkilas oleh ganasnya zaman. Mereka harus mampu menghadapi dengan kekuatan mereka sendiri. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, begitu pentingnya menuntut ilmu sehingga Allah menjadikan kewajiban individu sebagaimana dalam sabda Rasulullah yang mengatakan, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Hadis di atas tentunya sudah tidak asing di benak kita bahwa kewajiban menuntut ilmu itu diperuntukkan bagi setiap orang muslim. Mengapa? Mengapa wajib bagi setiap muslim untuk menuntut ilmu? Karena ada banyak keutamaan ilmu. Beberapa keutamaan ilmu diantaranya yaitu: ilmu adalah kekhususan. Ilmu adalah keistimewaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala khususkan hanya untuk manusia semata. Selain ilmu, manusia dan hewan memiliki kesamaan. Ilmu dapat mengantarkan seseorang menuju kepada kebajikan dan ketakwaan. Dan sebab ketakwaan itu, seseorang dapat memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebahagiaan abadi. Kalau nilai-nilai yang saya sebutkan tadi sudah mampu diamalkan oleh anak-anak kita, maka insya Allah mereka sudah mampu pula membedakan mana yang baik buruknya sesuatu, mana halal dan haramnya, serta mana yang menyelamatkan dan mana yang membawanya ke jurang kehancuran. Demikianlah dakwah yang bisa saya bawakan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Semoga hal yang bisa saya bawakan dalam kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 꽃이 피어있는 길 내 손잡고